terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Shalom buat jemaat yang juga mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberikan sukacita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang baru datang, silakan mengambil tempat. Kita akan mulai acara ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Malam ketika kami menikmati akan kelahiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus. Biarlah suasana sukacita Natal pada malam hari ini Tuhan Yesus membuat kami semakin untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Untuk selalu mengasihi Engkau di dalam segala perkataan perbuatan hidup kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau saja Bapa. Karena kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Bapa. Kami menyerahkan jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Hantarkan mereka tibakan dengan selamat. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang masih mengikuti secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan dipenuhi dengan sukacita ilahi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita datang, kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan namanya, kita akan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh wajah-Mu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Mari kita angkat pujian ini, katakan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh wajah-Mu dimengerti. Lebih dari semua yang
Mari jembatan ketujuh ini katakan kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Tuhan, sebab kami kagum kepadamu Tuhan, Engkau aja Tuhan,
Sukaku ada Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Bapa. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mari kita sambut kelahiran Dia, sebab Dia adalah Tuhan penebus dosa kita semua. Amin. Yes, Dia Tuhan juru selamat kita. Haleluya. Katakan, Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia
Yes. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mari kita angkat puji ini. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna genap, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. 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 Datang di Bethlehem. Datang di Bethlehem. Kita akan masuk di dalam candlelight. Ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Holy night, the star brightly shining, is the light of the December. Long lay the board. Long lay the board in sin and error pining, giving a beat and a song that is fall. A thrill of hope, the very
Terima kasih untuk malam yang suci, malam yang kudus Tuhan. Engkau datang Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami, terlalu sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan Yesus. Engkau datang untuk membawa kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapa, hati kami siap kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita duduk. Shalom dari dalam Tuhan. Baik yang hari ini tim pelayan yang ada di base camp maupun yang seluruh keluarga besar Philadelphia Family yang menikmati live streaming. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan, ibadah malam Natal 24 Desember 2021. Mari kita membaca firman Tuhan yang tadi juga sudah dibaca, Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Dan baca bersama-sama 2-3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa satu harinya orang Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Jadi kalau Yesus lahir tanggal 25, kita tidak ada yang tahu memang lahir Yesus bisa saja sore hari, bisa malam hari atau pagi hari. Tapi yang pasti adalah pada saat malam hari itu gembala-gembala diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa hari ini, kata firman Tuhan, telah lahir bagimu juru selamat.
Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, lalu kemudian sejak kapan ada ibadah malam Natal ini? Selama ini belum ada, tapi tradisi malam Natal itu dimulai pasca Konsili Vatikan II. Ya, jadi sebelumnya tidak ada, ya, disebut dengan Vigili Natal. Artinya apa? Malam menjelang tanggal 25. Jadi malam menjelang tanggal 25 biasanya mereka merayakan ibadah itu pada tengah malam menjelang pergantian tanggal 24 ke 25 kira-kira jam 12 malam. Jadi dari tradisi Yahudi yang kemudian tanggal 1 hari jam 6 sore sampai dengan jam 6 sore dirubah dengan tradisi Romawi yang kemudian dimulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, tradisi ini untuk memperingati, menyambut, mengenang bagaimana kedatangan Yesus di dunia ini yang harus kita sambut sebagai pribadi yang begitu dahsyat oleh karena membuktikan kasih Allah kepada dunia ini di saat manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di saat manusia tidak lagi memiliki pengharapan karena upah dosa itu maut, kata firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ketika Tuhan menyebutkannya, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itulah makanya menjelang kedatangan Tuhan pada hari raya Natal ini, pada malam-malam Natal biasanya orang menyambut Natal itu dengan berbagai cara, dengan berbagai tradisi, dengan berbagai sikap, dengan berbagai tanggapan, bahkan juga mungkin berbagai pengalaman. Ada orang yang menyambutnya dengan caranya apa? Ada orang yang menyambutnya betul-betul dari mulai menjelang tanggal 1 Desember udah menyiapkan pohon Natal, pernak-pernik Natal, segala sesuatu yang berbau Natal. Walaupun kadang tidak memahami makna dari pernak-pernik itu, yang dia tahu adalah hatinya penuh dengan sukacita menyambut Sang Juru Selamat yang pernah hadir ke dalam dunia ini. Ada juga mungkin yang caranya dengan berpuasa, sebagaimana kita jemaat Tirta. 1 bulan sebelum perayaan Natal kita justru berpuasa, puasa berantai. Ada juga mungkin yang menyambutnya dengan mengunjungi liburan Natal. Yang tahun ini awalnya pemerintah menahan Natal tahun baru, tidak ada cuti supaya tidak ada pelonjakan dari pandemi COVID-19. Ada berbagai cara, tetapi juga ada berbagai sikap di dalam menyikapinya. Ada orang yang menyikapi dengan pesimis Natal ini. Kenapa? Waduh, ini masa sulit bagaimana? Ada yang ketakutan, mungkin takut orang-orang anak-anaknya butuh hadiah Natal. Ada berbagai siap-siap liburan. Sikapnya berbagai cara, berbagai macam dalam menyambut Natal ini. Gak tahu kita semua, kita kira-kira punya sikap yang mana. Lalu yang berikutnya, berbagai tanggapan terhadap Natal ini. Ada orang katakan, oh Natalnya itu begitu indah. Ada orang Natal mungkin, aduh saya ini Natal dengan penuh kekhawatiran. Saudara, berbagai pengalaman. Padahal Natal kali ini kalau kita melihat, mungkin kita akan merasa Natal kali ini adalah Natal yang penuh dengan sentuhan, penuh dengan perasaan. Sebagaimana kita Natal tahun ini menikmati betul moderasi keagamaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita Natal dihadiri oleh agama-agama yang ada di Indonesia, tokoh-tokohnya. Bahkan hanya kemarin saya telepon ke toko muda, saya bilang maaf saya lupa, bukan lupa, nanggung sudah mepet mengundangnya. Tapi beliau bilang nanti Abah, suatu kali kan masih banyak waktu untuk saya hadir. Saudara dikasih di dalam Tuhan, bersyukur. Nah, boleh jadi ini menjadi satu yang menyentuh. Kenapa? Ada sentuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan
di Mahendra yang kemarin ketika hadir dikatakan dia nulis di Facebooknya, lalu kemudian WA dengan saya, telepon dengan saya, betapa tersentuhnya Natal tahun ini. Saya menikmati betul bagaimana tertibnya, bagaimana syahdunya. Saudara dikasih dalam bagaimana keteraturannya di dalam merayakan Natal ini. Saudara perhatikan, orang-orang di luar kita bisa merasakan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ada yang mungkin menggugah hati dan perasaan, tetapi ada juga yang justru menggugah masing-masing. Kenapa? Tidak enak, tidak nyaman Natal tahun ini. Tidak ada sesuatu yang menarik Natal tahun ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena banyak orang yang protes mungkin. Ada Natal tidak bisa liburan, ada yang Natal tidak bisa piknik, ada yang mungkin Natal tahun ini tidak bisa mudik, sementara sudah tabungannya sudah disiapkan. Wah, ada orang yang mungkin merasakan ini Natalnya kurang meriah. Kenapa? Karena biasanya di gedung yang mewah dengan acara yang begitu dibuat semeriah mungkin, dengan aksesoris semahal mungkin, dengan pakaian semahal mungkin. Sementara sekarang kita tidak bisa menikmatinya, tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena dibatasi dengan protokol kesehatan. Ada yang protes, saudara perhatikan di sini. Ada yang protes kenapa kurang meriah mungkin dari sisi yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa ketika mereka berobsesi untuk Natal yang mewah, mereka lupa, bahkan melupakan kesederhanaan sang bayi Natal, kesederhanaan kandang domba, kesederhanaan palungan di mana Yesus dilahirkan. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan masa-masa hari ini, 2 tahun terakhir ini, Tuhan ingin memurnikan hati kita kembali untuk memaknai Natal itu, bahwa suksesnya Natal bukan karena gedungnya yang mewah, suksesnya Natal bukan karena acaranya yang hebat, suksesnya Natal bukan karena konsumsinya yang wah, bukan karena orang-orangnya yang hebat, tapi suksesnya Natal justru ketika bisa menikmati kesejahteraan atau kesederhanaan palungan, kesederhanaan kandang domba, bahkan kesederhanaan sang bayi Natal yang sebenarnya dia adalah Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah melakukan kenosis, mengosongkan dirinya. Artinya apa? Haknya sebagai Allah, haknya sebagai yang maha kuasa, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dalam keadaan sebagai manusia. Alkitab katakan dia rela sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Dia menanggalkan kekuasaannya, dia menanggalkan kehebatannya walaupun dia mampu. Sudah perhatikan, ini kesederhanaan. Bahkan Alkitab katakan tempat tinggalnya saja dia tidak punya. Ketika dia bilang serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, anak manusia ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kesederhanaan Natal. Mau kontrak hotel yang mewah tidak ada, yang sederhana penuh, akhirnya lahir di sebuah kandang domba, di palungan Efrata di Bethlehem. Begitu sederhananya. Saudara, tapi hari-hari ini kadang orang mungkin melihat kecewa. Kenapa? Karena Natal kami tidak meriah, Natal kami tidak gemebiar, Natal kami tidak lagi sama. Padahal sebenarnya kita bisa merayakan di mana saja dengan bentuk kesederhanaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kita melihat dalam Natal itu ada gambaran kesederhanaan. Orang yang pertama, pribadi yang pertama diberitahu kelahiran Yesus itu adalah orang yang sangat sederhana pada zamannya. Siapa? Gembala-gembala. Kenapa para gembala? Karena dia menggembalakan bukan kambing domba miliknya, dia menggembalakan milik orang lain. Dalam kesederhanaan dia dibatasi gerak waktunya, dia selalu dibayangi ketakutan bahwa dicuri dombanya, dicuri mungkin oleh binatang dombanya. Tetapi Tuhan memberitahukan lebih dulu kepada gembala itu. Kenapa? Karena dia bukan hanya sederhana dari penampilannya, tetapi mereka sederhana dari hatinya. Ketika malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat,
mereka tidak menunda waktu. Saat itu juga mereka langsung pergi kemana? Ke Bethlehem. Sudah perhatikan? Tidak ada persiapan-persiapan yang mewah. Tidak ada hal-hal yang begitu wah. Harus sepatu baru, baju baru, celana baru, semuanya serba baru. Mereka tidak, mereka diberitahu dia datang. Kenapa? Sebab yang terpenting adalah penerimaan, keyakinan, pengalaman pribadi bahwa dia rindu bertemu dengan Tuhan. Itulah makanya Yesus mau memberitahukan kelahirannya ke dunia, tidak datang kepada para imam. Karena ternyata para imam itu sibuk menyelidiki dan tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, tetapi mereka tidak ada seorang pun yang pergi ke Bethlehem. Sudah perhatikan? Juga bukan raja. Kenapa? Karena ternyata Herodes itu ada maksud terselubung ketika bilang kepada orang Majus, kamu pergi dulu, nanti kalau sudah bertemu sampaikan kepadaku, maka aku juga akan menyembah. Padahal dalam hatinya, kalau sampai tahu tempatnya, maka saya akan membunuh mereka dia. Kenapa? Sebab kita tahu ketika Yesus sudah dibawa ke Mesir, apa yang terjadi? Ada ratap tangis yang begitu luar biasa. Karena setiap bayi yang usia di bawah 2 tahun semua dibunuh oleh Herodes. Dan perhatikan di sini, ternyata Allah hadir, Allah memberitahu kesederhanaan Natal untuk datang kepada orang yang sederhana, yang mau menerima Yesus itu apa adanya. Itulah makanya sebenarnya Tuhan, kenapa malaikat datang ke gembala? Gembala itu begitu menerima berita Natal, dia tidak mendapatkan door prize Natal, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Natal itu. Alkitab mencatat waktu gembala pulang dari tempat di mana Yesus dibaringkan, Alkitab mencatat mereka bersorak dan bersukacita. Tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang menggerutu. Saudara, tujuan Natal itu untuk apa? Mereka tahu betul. Alkitab mencatat dalam Yesaya 9 ayat yang pertama, inilah tujuan Natal. Kita baca bersama-sama, 2-3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini gambaran orang Israel yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi Natal itu sebenarnya tujuannya untuk menerangi, menjadi terang di dalam kegelapan. Natal itu tujuannya bukan justru untuk diri kita, untuk orang yang sudah menerima Yesus. Natal itu adalah bagaimana kita memancarkan terang itu supaya orang-orang yang ada di dalam kegelapan menikmati terang itu. Itulah makanya di malam 25 di perayaan Natal ada candlelight service, ada lilin yang dinyalakan. Mungkin hidup kita tidak seperti lilin-lilin yang gede-gede, ada lilin yang agak besar, bahkan yang dibagikan ke jemaat itu kan lilin-lilin kecil. Tapi dengan lilin itu dibakar, kemudian dengan dibakar itulah lilin rela menghancurkan dirinya supaya memberi terang di sekelilingnya. Saudara perhatikan, walaupun hari-hari ini karena ruangannya ber-AC, kadang sudah tidak memakai lilin yang asli lagi. Kenapa? Karena lilinnya juga sudah menggunakan lilin elektrik, ceklek hidup gitu kan. Jadi saudara, terangnya juga menjadi terang yang palsu, saudara. Aslinya kan lilin gitu kan. Nah ini kadang sudah tidak lagi, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, Natal itu, inti dari Natal sebenarnya bukan tentang acaranya loh. Berapa banyak gereja yang sibuk dengan acaranya saja, sampai rapat terus tiap hari mikirkan acaranya, mikirkan door prize-nya, mikirkan makannya. Di tempat kita mikir makannya repot nggak? Ya cukup Pak Fajar, budaya rutin cari makan gitu selesai. Pak Joko ngarahkan Natalnya menunya harus ini enggak kan panitia? Enggak. Ya kan repot acaranya kita ngatur enggak? Ini kudu ini harus begini. Enggak tahu. Enggak ada kita. Kenapa? Karena intinya bukan di situ kok. Acaranya keren. Acaranya keren bisa. Tapi ada dampaknya enggak dari keren itu. Saudara perhatikan, berita Natal itu sebenarnya apa sih? Cerita tentang Natal itu apa visi pusatnya? Saya Natal hari ini saya di gedung yang mewah, sewanya aja sekian miliar, sewa gedungnya.
Saya perhatikan, belum lagi yang lainnya. Tapi lupa di sebelah kiri kanannya ada orang-orang yang belum makan, ada orang-orang yang tidak bisa punya apa-apa, dan punya tempat berteduh. Tapi berita Natal itu sebenarnya harusnya pusatnya dari pemberitaan itu adalah Yesus Kristuslah yang harus diberitakan. Itulah makanya berita malaikat kepada gembala itu tidak menceritakan tentang, hei gembala, pergilah, percaya nanti dombamu pasti akan selamat. Oh percayalah nanti hari ini kau akan diberkati luar biasa. Tidak, di dalam Alkitab kita tidak ada janji apapun yang diberikan kepada gembala tentang apabila dia nanti bertemu dengan Tuhan, apa dia lagi datang ke kandang domba, bahwa engkau tiba-tiba akan menjadi kaya. Karena berita Injil itu bukan yang sakit menjadi sembuh, bukan yang miskin menjadi kaya. Tetapi berita Injil itu adalah berita tentang kabar sukacita bahwa juru selamat itu sudah hadir dan orang bisa menikmati keselamatan bukan hasil usahanya, tapi siaran siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita Natal. Kalau kita mencatat, perhatikan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dikasih di dalam Tuhan, tulisannya kecil banget, dia bisa baca ya. Saudara dikasih dalam Tuhan ini, perhatikan, awal tidak ada berita tentang hal-hal yang lain. Tidak ada berita tentang bagaimana menikmati berita kemewahan, tidak. Tapi berita tentang menikmati keselamatan dan juru selamat. Sang juru selamat. Bisa dialihkan lagi nggak ke aslinya? Nah, saudara perhatikan, berita ini untuk kita. Hari ini sebenarnya firman ini, kalau firman berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu itu kepada siapa? Karena firman ini berlanjut sampai kapanpun juga. Maka hari ini bentuknya present tense. Maka berita ini adalah untuk kita saat ini. Artinya apa? Telah lahir bagi kita juru selamat. Lahirnya di mana? Bukan lagi di kandang Betlehem, tetapi di dalam hati kita. Hati yang seperti apa? Hati yang mau terbuka seperti gembala. Hati yang mau menikmati apa adanya seperti gembala. Hati yang mau menikmati apa adanya seperti dia, tanpa ada embel-embel. Kalau datang kepada Tuhan nanti hidupmu menjadi kaya, tidak akan miskin lagi. Tidak. Kalau mau begitu maka orang Majus gak akan pernah datang ke sana. Kenapa? Dia sebagai orang yang berintelektual tinggi, orang yang kaya raya, tetapi mereka datang ke sana justru bukan untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan, tetapi mereka datang kepada Tuhan justru untuk memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki kepada Tuhan. Dari hati yang terbuka, hati yang sederhana, yang mau menyambutnya dengan kesederhanaan, hati yang penuh dengan sukacita, tanpa balas dendam, tanpa iri hati, tanpa kebencian, tanpa ada ketakutan, tetapi hati yang tulus ikhlas, jujur, tanpa perhitungan untung rugi ketika kita menyambut Natal. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi Natal itu adalah sebuah kabar yang menggembirakan, yang nilainya jauh dari apa yang kita miliki secara jasmani, secara materi. Inilah berita Natal. Yang kedua, Natal itu melenyapkan ketakutan. Tengah malam itu diberitahukan kepada malaikat, jangan takut. Artinya gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu susah, gak perlu stres menghadapi yang akan datang. Jangan takut, kata firman Tuhan.
Kenapa nggak boleh takut? Sebab yang lahir itu bukan sembarang manusia, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia, yang firman Tuhan dalam Yesaya 9 dikatakan, kita baca bersama-sama 2-3, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, lambang pemerintahan bukan lambang budak. Pemerintahan itu kan berbicara tentang otoritas, tentang sesuatu yang berkuasa, lembaga yang berkuasa. Jadi ketika lambang pemerintahan ada di bahunya, kenapa kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir? Sebab kalau kita mencatat roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita punya pribadi yang hebat. Begitu kita memiliki Yesus, maka ada lambang otoritas, ada keotoritas yang ada di dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Nah, saudara perhatikan di sini, begitu hebat lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang. Dia tidak mengaku sendiri loh, disebutkan orang. Artinya siapa? Siapa yang menikmati dia, siapa yang punya pengalaman pribadi dengan dia, orang tersebut akan menamai yang hadir itu, berita Natal itu, Yesus itu, Allah itu yang pertama, penasehat. Makanya tema kita kan breakthrough, terobosan, divine breakthrough, terobosan ilahi. Kata breakthrough kemarin bukan hanya sekedar terobosan, tetapi solution. Ada solusi, ada jalan keluar, resolusi, ada pemulihan yang baik. Lalu kemudian ada break, ada pemecahan, ada splitting, ada pemisahan. Bahkan dikatakan ada vision, ada pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, kenapa? Kita membutuhkan penasehat. Nah, kalau kita ada penasehat, maka kita tidak akan mungkin kesasar di dalam hidup ini, karena dia adalah penasehat. Nah, orang-orang yang menikmati berita Natal, orang itu akan bisa menikmati, oh Yesus itu penasehat bagi kita. Alkitab mencatat yang kedua, ajaib. Ajaib itu apa? Ajaib itu sesuatu yang gak masuk logika. Orang bisa menyaksikan bersama dengan Tuhan, cakap melakukan perkara yang besar, ada breakthrough, ada terobosan. Kita percaya dan saya yakin setiap kita pasti kita pernah menikmati yang namanya dilalah kersaning Allah. Kita punya kesaksian, oh ya dilalah saya bertemu dengan ini, oh ya dilalah saya bertemu dengan itu. Itu berarti ada oknum yang membuat dilalah, yaitu kersaning Allah. Saudara, itu namanya ajaib. Lalu yang berikutnya adalah selain ajaib apa? Allah yang perkasa. Perkasa itu lambang dari apa? Apa? Apa deh? Kekuatan yang perkasa. Nah, kalau kita punya Allah yang perkasa, kekuasaannya melebihi semuanya. Alkitab ada satu pujian kan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Terus beribu, terus berlaksa, engkau bersamaku. Perhatikan, ini namanya kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan Allah yang perkasa. Nah, Natal ini berita seperti ini, supaya kita betul-betul menghadapi 2022 itu kita bisa menikmati breakthrough ini. Kita yakin dia adalah Allah yang perkasa. Lalu yang berikutnya, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah habis kasihnya, kasih sayangnya terus abadi dengan kehidupan kita. Manusia kasihnya kadang bisa putus, kesetiaannya juga kadang-kadang manusia banyak yang mengecewakan, orang yang kita harapkan. Tapi Bapa adalah pribadi yang kekal. Berikutnya adalah Raja damai. Kata Tuhan, damai sejahteraku itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dari Allah adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menurut manusia tidak bisa damai. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan bisa damai. Kenapa?
Karena Yesus itu segalanya. Makanya Petrus bisa tidur di dalam penjara, dan Petrus bisa nyanyi di dalam, Paulus bisa nyanyi di dalam penjara. Kenapa? Karena damai. Makanya Yusuf bisa santai saja melewati terobosan perjalanan hidupnya karena dia punya damai. Sampai Alkitab mencatat Yud dan Yusuf disertai oleh Tuhan. Tapi kalau manusia dengan logika akal, orang yang disertai dengan Tuhan kok hidupnya belangsak sih? Padahal menurut Tuhan, proses Yusuf masuk ke dalam penjara itu adalah proses untuk memperdekat, mempercepat jalannya penggenapan janji Tuhan. Jadi kelahiran Yesus membawa damai, sejahtera, dan berkat bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah melakukan ini bukan karena kita yang layak, tetapi Allah melakukan ini karena cintanya yang tak terbatas kepada manusia, karena kasihnya yang menyelamatkan kita semua. Mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Ini bagian yang terakhir. Kenapa tadi katakan kita ini tidak melakukan bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan begitu mengasihi. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14. Terobosan nyata dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 baca bersama lagi. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu kita sudah mentok tidak bisa apa-apa, maka breakthrough itu akan Allah nyatakan di dalam hidup kita. Divine breakthrough itu akan nyatakan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah kita menolong kita bukan karena kita yang hebat, tetapi karena kasihnya yang besar yang Allah mau nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur kata kepada Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Haleluya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini.
baik yang ada di basecamp ini maupun yang hari ini menikmati live streaming. Yesus sudah lahir. Jadi kalau kita memperingati Natal hari ini, sebenarnya Tuhan ingin kita bisa menikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan. Natal bukan berbicara tentang kemewahan acaranya, kemewahan menunya, kemewahan penampilannya, tetapi Natal berbicara tentang kesederhanaan hati yang mau menerima Yesus apa adanya. Dan ketika kita bisa menikmatinya, karena Dia adalah Allah yang ajaib, Bapa yang perkasa, penasehat, bahkan Dia adalah Bapa yang kekal dan Raja damai. Allah rindu kita menikmati terobosan ilahi di dalam hidup kita. Apapun yang hari ini sedang menghadapi kita, ada kesulitan yang sedang kita hadapi, kesulitan mungkin yang tidak bisa terjangkau oleh hidup kita, bukan karena Allah tidak menolong. Mari kita belajar untuk memurnikan hati kita kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Lihat, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat sendiri. Dan Allah membuktikan ketika Dia berkata, kamu akan diam dan aku yang akan berperang ganti kamu. Mari kita belajar bersama-sama malam hari ini menyerahkan hidup kita kepada Allah yang sudah lahir, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Sama-sama katakan. Biarlah setiap kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami tema tahun ini adalah Divine Breakthrough Tuhan. Kami rindu menikmati terobosan ilahi di seluruh area kehidupan kami. Maka kami mau belajar seperti Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah tidak hanya berkata begitu, tapi Allah juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada berbagai cara Allah sanggup lakukan, karena di dalam kehidupannya orang bahkan mengatakan, dan kita akan bisa berkata, Dia adalah penasehat, Dia adalah ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Bapa yang kekal, Dia adalah Raja damai bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami benar-benar menikmati ini di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami percaya Kau tahu betul apa yang sedang dan terus kami kumpulkan di dalam hidup ini. Engkaulah sumber perobosan itu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki divine love breakthrough, kami juga akan menikmati divine breakthrough. Ada terobosan ilahi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Baik yang hari ini ada di basecamp maupun yang hari ini menikmati live streaming, kami tahu Tuhan berkat-Mu turun ke atas kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami pegang berita Natal itu. Kami diberkati dengan segala hal yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami mau pulang, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah kami berdoa bagi seluruh rangkaian acara Natal dimanapun yang hari ini, besok dan lusa diadakan. Tuhan memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin, amin. Tuhan berkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dan kita akan berjumpa besok pagi jam 8, ada ibadah setengah jam saja ya, di Facebook juga, live streaming juga. Dan hari Minggu kita akan berjumpa kembali di tempat ini jam 4 dan jam 5:30, dan pagi di Parakritis jam 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus